Sabiqul ajma'in wa tabi'in lahum bisan ila yaumiddin. Thumma khususan ila ruh mu'allifil kitab Nailur Raja' bi syarhi Safinatin Naja' lil alama al-faqih Sayyid Ahmad bin Umar Asy-Syadiri wa usulihim furu'ihim. Thumma khususan ila ruh mu'allif kitab Safinatin Naja' Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami wa usulihi wa furu'ihim, wa khususan ila ruhi jami masyayikhina wa asatidina wa muallimina anna Allah yuli darjatin fil jannah wa ikasir masubatin wa idha'i fasanatihim wa yafunna bijayim wa yanfa'na bihim wa yu'idu alana barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatin fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Berkata pengarang kitab daripada Safinatun Naja', mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari beliau di dunia dan di akhirat, amin. Wa aqsamul iftar, konsekuensi atau balasan atau hukuman bagi seseorang yang membatalkan puasanya ketika bulan Ramadan. Kemarin kita dikasih tahu tentang beberapa perkara yang membatalkan puasa. Dikatakan ma yabtulu bisaum, ada beberapa perkara yang bisa membatalkan puasa, diantaranya yabtulu saum biriddah, yang pertama karena murtad, wa haidin, karena keluar darah haid, wa nifasin aw wiladah, karena keluarnya darah nifas atau darah setelah melahirkan atau karena melahirkan, wa jununin walau lahdzah, dan juga karena sebab gila meskipun gilanya itu cuma sebentar, cuma setumat gitu, semenit kah datang gila, batal puasa. Wa bi ihma'in, dan juga karena sebab penyakit ayan atau epilepsi, kayak kejang-kejang ya, pingsan, itu bisa membatalkan puasa. Wa sukrin ta'addabi in'ama jami'an nahar, dan juga karena sebab minum minuman keras atau mabuk. Minum minuman keras malam hari, pagi hari masih terasa mabuknya, sampai siang hari, sampai sore hari, maka batal puasa gitu. Nah, ini sebagian daripada perkara yang bisa membatalkan puasa. Kemudian dikasih tahu juga al-iftar fi Ramadan, diperbolehkan seseorang itu berbuka puasa. Membatalkan puasanya arba'atu anwa', itu ada 4 macam, 4 bagian atau 4 golongan. Disebutkan wajib. Yang pertama wajibun kama fil haid wan nufasa, wajib hukumnya bagi seseorang untuk membatalkan puasanya. Kok bisa wajib? Ya, bagi siapa? Bagi seorang wanita yang haid ataupun yang nifas. Jadi wajib membatalkan puasa ini dikhususkan bagi perempuan haid atau nifas. Kalau misalkan kok datang haid masih tetap ngotot puasa, tidak sah puasanya.
Kayak kemarin sudah kita kasih tahu contoh nih, seorang wanita puasa seharian penuh, terserah itu, meskipun waktunya kalau keluarnya setengah hari masih dalam keadaan puasa maka batal puasanya. Meskipun nih keluarnya haratan mau buka puasa dah, tinggal menghitung detik aja keluar darah haid, batal puasa. Adzan maghrib kurang 3 detik kan, keluar darah haid, batal puasa. Wajib qadha, wajib baginya qadha. Wa jaizun, dan yang kedua itu dianjurkan, diperbolehkan. Kalau yang tadi kan wajib, yang namanya wajib itu berarti kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan dapat dosa. Kalau sekarang jaiz, jaiz itu bisa dikatakan boleh atau mubah. Bagi siapa? Diperbolehkan membatalkan puasa bagi orang fil musafir wal marid, bagi orang yang sedang melaksanakan perjalanan. Ya, contoh anggaplah dari sini ya anggaplah ukurannya itu sama kayak diperbolehkannya seseorang melakukan sholat jamak qashar loh ya. Kalau jamak takdim, jamak takhir itu biarpun kita sebagian ulama banyak berpendapat kayak kita nih sekarang di Pulau Laut Utara, keluar bawa kendaraan ke Pulau Laut Sigam, itu diperbolehkan jamak takdim atau takhir, tapi tidak boleh qashar. Asal perjalanannya bukan untuk maksiat, bukan untuk berbuat dosa. Atau misalkan contohnya kalau perjalanannya dari sini tolak ke Banjar, tujuannya untuk apa? Malam nanti hadir HBI. Ini tidak boleh, membatalkan puasa ya haram. Jamak sholat juga haram. Ya. Wal marid, dan juga sebab karena sakit. Tapi sakitnya ini ulama di dalam syarahnya sini Syekh Habib Sayyid Ahmad bin Umar Asyadiri, beliau mengatakan takaran seseorang itu diperbolehkan membatalkan puasa karena sebab marid itu yang memperbolehkan dia bertayamum. Orang sakit nih diperbolehkan bagi dirinya bertayamum. Yang bujur-bujur bukan karena sebab karena tidak ada air, terus mentang-mentang tidak ada air musim kemarau lalu batal hari-hari puasa gitu. Ya tidak juga seperti itu. Sakitnya ya sakit yang ya sekiranya mempengaruhi kesehatan lah. Contoh di tengah puasa datang mah, punya riwayat mah akut, datang sakit, atau raum kayak mau pingsan, lemah benar sudah tidak ada tenaga, ini diperbolehkan. Ya, kalau misalkan cuma hanya sakit kepala gitu aja, atau misalkan tercucuk paku picik, haratan memajang nih, dapat job majang bulan Ramadan, merias, tercucuk paku picik, sakitnya keluar darah gitu. Tiba-tiba membatalkan puasa, ini tidak termasuk udzur marid, masih bisa dimaklumi maridnya, sakitnya, jadi tidak dianjurkan untuk membatalkan puasanya. Kemudian yang ketiga walalakama, dan yang ketiga yakni tidak wajib juga tidak dianjurkan, tidak diwajibkan juga tidak dianjurkan. Bagi siapa? Fil majnun, bagi orang yang gila, hilang akal. Majnun loh ya, di sini dalam kategori majnun hilang akalnya itu memang sebab benar-benar gila, bukan karena hilang akal pingsan atau bukan hilang akal karena mabuk. Orang mabuk kan hilang akalnya juga, tapi di sini kalimatnya majnun. Kalau mabuk kan muskir. Kalau maskur orang yang bersyukur. Ini muskir, mabuk karena sebab mabuk, itu tidak diperbolehkan tapi tidak sah puasanya. Dan yang keempat wa muharramun, dan diharamkan bagi seseorang itu membatalkan puasanya. Ya. Diharamkan bagi seseorang membatalkan puasanya. Contohnya seperti siapa? Kaman akhara qadha'a Ramadan ma'a tamakkunihi hatta dhaqal waktu anhu. Bagi orang yang mengakhirkan qadha puasa Ramadan di tahun sebelumnya sampai mendekati atau sampai masuk ke
Ramadan selanjutnya. Contohnya kayak tahun kemarin kita ada puasa yang tertinggal karena sebab apa atau apa, batal puasa sehingga wajib qadha. Nah ini kan selesai lewat Ramadan, itu kan panjang tuh waktunya dari Syawal sampai ketemu Ramadan. Nah dari Syawal sampai Sa'ban ini kita harus sudah melunasi qadha puasa kita. Kalau kita belum melunasi itu haram hukumnya bagi kita. Kalau Ramadan, masuk Ramadan nih, kok kita membatalkan puasanya lagi, itu haram hukumnya. Bukan berarti tidak sah puasa loh ya, haram melakukan pembatalan puasa lagi, artinya terkena dosa. Itulah. Kalau yang 3 tadi itu kan pertama diwajibkan, ya, yang kedua dianjurkan, diperbolehkan, yang ketiga terserah, tidak juga wajib, tidak juga diperbolehkan, dan yang terakhir dilarang atau diharamkan. Nah, 4 bagian ini, 4 ketentuan ini yang disebutkan daripada macam-macam seseorang yang membatalkan puasa. Nah, terus sekarang wa aqsamul iftar, konsekuensi. Kalau itu tadi kan 4 bagian, 4 kategori orang-orang yang melakukan pembatalan puasa. Nah, kalau sekarang konsekuensi dari seseorang yang batal puasanya di bulan Ramadan. Wa aqsamul iftari arba'atun aidan. Konsekuensi atau hukuman takzir daripada seseorang yang batal puasanya di bulan Ramadan, arba'atun aidan, itu juga ada 4 konsekuensi. Tadi ada 4 hukum, kalau sekarang 4 konsekuensi. Yang pertama ma yalzamu fihil qadha wal fidyah. Yang pertama yaitu seseorang tersebut harus melakukan qadha puasa serta membayar fidyah. Ini yang pertama. Bagi siapa orang yang harus mengqadha dan membayar fidyah, wa isnan. Itu ada dua golongan. Al-awwal al-iftaru li khaufin ala ghairihi. Yang pertama wajib qadha dan juga membayar fidyah bagi seseorang yang batal puasanya karena takut akan orang lain. Ada sebab yang menjadikan dirinya khawatir kalau melakukan puasa. Contohnya seperti siapa? Contoh seperti seorang ibu yang menyusui. Nah, seorang ibu yang menyusui itu memiliki beberapa konsekuensi. Ada yang mengatakan hanya qadha tanpa membayar fidyah. Ada yang mengatakan qadha dan juga membayar fidyah. Nah, di sini disebutkan qadha dan fidyah. Sebab apa? Al-iftar li khaufin ala ghairi. Misalkan seorang ibu nih menyusui, habis melahirkan bayi, anaknya itu nyusu badan, minum ASI. Nah, si ibu ini ketika masuk Ramadan dia membatalkan puasa, dia kada berpuasa karena takut kalau misalkan nanti anaknya tidak bisa minum ASI. Takutnya karena anaknya aja, bukan karena dirinya. Gitu. Nah, kalau seperti ini maka wajib bagi si ibu tadi untuk membayar qadha puasa dan juga membayar fidyah. Akan tetapi beda konteksnya kalau si ibu tadi khawatir akan dirinya dan juga khawatir akan anaknya. Contoh, khawatir kepada dirinya, ini anak saya minum ASI, sedangkan saya perlu memproduksi ASI, ini perlu asupan gitu loh. Kalau nanti anak saya minum ASI, saya tetap puasa, tidak ada asupan, takutnya saya pingsan, lemah, sehingga dia punya rasa khawatir nih kepada dirinya, dan juga dia memiliki rasa khawatir terhadap anaknya. Dan anak saya kalau tidak minum ASI nanti gimana perkembangan kesehatannya. Nah, kalau khawatir kepada dirinya sendiri dan juga khawatir kepada anaknya, maka wajib atasnya qadha faqat, hanya qadha puasa tanpa membayar fidyah. Atau khawatir kepada dirinya sendiri, anaknya tidak dikhawatirkan, tidak ada rasa khawatir kepada anaknya, biarpun minum ASI kagak ada kan, tapi khawatir kepada dirinya.
Ini saya kalau sedang menyusui nih bisi anak, kalau saya ndak makan, saya tetap puasa, nanti susah ini keluar ASI. Takut, khawatir kan kepada dirinya, maka atasnya alaihal qadha faqat. Hanya wajib qadha puasa tanpa fidyah. Yang mengharuskan seorang ibu menyusui membayar qadha sama fidyah itu karena sebab dia khawatir kepada anaknya saja. Di sini kan disebutkannya apa? Al-iftar li khaufin ala ghairihi. Batal puasanya itu karena takut kepada orang lain. Contoh, kita bawa orang sakit, lemah, sedang dalam perjalanan atau berada di tempat jauh. Nah, kita kalau membiarkan orang ini pingsan di sini, saya berdosa. Tapi kalau tidak saya bawa, sedangkan saya keadaan puasa, lemah, nanti takutnya tidak kuat. Oke, ini takutnya karena sebab orang lain aja, tanpa ada memiliki rasa takut kepada dirinya, maka wajib baginya qadha dan fidyah. Wasani al-iftaru ma'a ta'khiri qadha ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadan akhir. Yang kedua yakni bagi orang yang qadha puasanya, yang tadi Ramadan kemarin memiliki hutang puasa sampai Ramadan tahun sekarang dia belum melunasi qadhanya nih, maka harusnya seperti apa yang dilakukan? Dia wajib mengqadha, tetap wajib qadha puasa yang sebelumnya dan juga membayar fidyah yang awalnya. Tapi kalau misalkan tahun ini contoh misalkan puasa, dia batal puasa 5 hari, setelah Ramadan selesai dibayar hutangnya, dibayar hutang puasa yang tahun ini sebelum sampai Ramadan yang selanjutnya tahun depan, maka hanya wajib qadha tanpa fidyah. Yang harusnya membayar fidyah itu yang belum sempat diqadhanya. Nah, takaran seseorang kita kan tidak tahu nih sejak kapan kita ini memiliki qadha puasa. Hitungannya mulai sejak umur 15 tahun. Diingat, mulai 15 tahun nih, umur 15 itu bolong berapa, umur 16 bolong berapa, apakah sudah diqadha atau belum? Kalau belum ya wajib bagi kita qadha dan mengeluarkan fidyah. Dihitung sampai sekarang. Lebih baik dituntaskan di dunia daripada nanti dituntaskan di akhirat. Ya, kalau ndak ingat Bang kayak apa? Kalau ndak ingat ya taksiran. Kira-kira aja, oh kira-kira ulun ayah ini umur 30 misalkan, dulu umur 15 tahun bolong berapa yo? Oh misalkan bolong 15 hari, umur 16 tahun bolong 17 hari, umur 17 tahun bolong 3 hari menurun, umur 18 tahun bolong seminggu, umur 19 tahun bolong sebulanan, ya dihitung gitu. Nah, hitungannya 1 hari membayar fidyah, takaran fidyah 1 mud. 1 mud gandum. Nah, karena gandum di sini bukan makanan pokok, susah mendapatkan, diganti dengan makanan pokok yang ada di tempat kita, beras. Atau mengikuti diantara salah satu imam madzhab, diperbolehkannya diuangkan. Dari mud tadi itu diuangkan. Nah, takaran 1 mud sama kayak orang mau mengeluarkan zakat fitrah itu. Berikan 1 hari kepada orang fakir miskin. Nah, dalam 1 mud ini tidak boleh dikasih ke 2 orang, harus 1 orang. Harus 1 orang. Misalkan punya pemikiran, oh saya mau bayar fidyah 1 mud, dibagi nih jadi setengah mud supaya kawak banyak dibaginya, bagi 2 orang. Nah, ini tidak boleh. 1 mud untuk 1 orang. Wasaniha dan yang kedua ma yalzamu fil qadha dunal fidyah wa huwa yaksuru kamuhma alaih. Yang kedua yakni orang ini wajib qadha tanpa wajib membayar fidyah. Bagi siapa? Wa huwa yaksaru, itu banyak contohnya banyak, qadha tanpa membayar fidyah. Contohnya seperti apa? Kamu ma'ale, seperti orang yang punya epilepsi, ayan, atau orang yang batal puasa karena semena-mena, lapar haus, makan dah.
Haratan begawi makan. Ya, atau waktunya keretahan sudah di rumah iseng-iseng gak ada orang nih, sunyi, pikiran melayang-layang, wah masak mie, ya, batal puasanya lah. Orang seperti ini hanya wajib qadha tanpa wajib membayar fidyah. Tapi beda kalau kada diqadha lagi sampai datang Ramadan, ya jadinya terkena fidyah. Wasali suha, ayo bolong berapa ada? Hah? Ini banyak perilaku ini. Wasali suha ma yalzamu fil fidyatun al qadha. Yang ketiga yakni wajib bagi orang tersebut membayar fidyah dan tidak wajib qadha puasa. Contohnya seperti siapa? Wa huwa syaikhun kabir. Contohnya seperti orang yang sudah tua, renta, tidak sanggup. Termasuk apa pian tuh memiliki uzur di situ. Kalau tidak puasa, tidak menjalankan puasa nih, ya hanya bayar fidyah, tidak wajib qadha puasa. Atau nenek kita yang sudah tua, renta, bisa penyakit, baikam juga itu, gawiannya kuring aja kalau, nah, itu wajib baginya hanya membayar fidyah tanpa qadha puasa. Itu contoh. Warabi'uha, dan yang konsekuensi yang keempat, lawala, tidak wajib qadha juga tidak wajib bayar fidyah. Contohnya seperti siapa? Wal majnun alladzi lam yata'adda bijununihi, yaitu orang gila yang mana gilanya itu bukan karena dibuat-buat gitu. Gilanya sungguhan, bukan karena dibuat-buat. Allah. Gilanya memang dari asal gitu. Bukan karena dibuat-buat. Bukan karena Allah. Lam yata'adda bijununi. Atau gilanya itu karena datang-datangan. Kalau gilanya itu datang-datangan, gilanya datang-datangan, ya wajib qadha. Allah. Allah. Empat ini konsekuensi bagi orang-orang yang batal puasa. Itulah batal puasa. Terkadang ya memang ada orang yang gilanya itu dibuat-buat ya. La ilaha illallah. Ya, orang yang mabuk wajib qadha tanpa bayar fidyah, wajib qadha. Terkadang hati-hati bagi orang yang mungkin belum bisa melakukan amal baik. Oke, siang puasa, gas, malam los, gaduk tukar, ya kalau oplosan digawi, sahur karena tahu lagi imsak makan terus, ya apalagi qadha. Meskipun dia merasakan dirinya seolah-olah siang itu kalau beraktivitas. Orang mabuk itu kan terkadang masih bisa beraktivitas, tapi aktivitasnya itu kan tidak menentu gitu loh, tidak kayak pada orang umumnya. Nah, maka kalau orang seperti ini meskipun dia sadar nih dia ngomong sama siapa, tapi omongannya ini bagi orang yang mendengarnya itu ngelantur. Nah, ini tidak sah puasanya, wajib baginya qadha. Itu tadi 4 golongan orang-orang yang membatalkan puasa, dan juga 4 konsekuensi bagi orang yang membatalkan puasa. Ada yang mau ditanya?
Mas Ulun hendak bertanya. Batas membayar fidyah itu oh ya kapan Mas? Misalnya kita ada hutang tahun semalam lo, fidyah 3, tapi belum terbayar lagi tahun ini. Nah kayak itu. Bayar fidyah itu dilakukan setelah Ramadan lewat. Setelah Ramadan lewat. Dan tidak ada konsekuensi, artinya nih setelah Ramadan lewat sampai datang Ramadan fidyah belum dikeluarkan. Setelah Ramadan selanjutnya fidyahnya bertambah kadada. Fidyahnya tetap. Fidyah tidak ada batasan sampai kapan dia dikeluarkan. Yang penting dia punya tanggungan fidyah, ya keluarkan. Terserah kapanpun waktunya. Misalnya fidyahnya 3 lo, itu harus satu hari aja kah? Kalau 1 hari 1 itu tidak ada keterangan. Yang ada keterangannya 1 fidyah 1 orang. 1 fidyah untuk 1 orang. Atau contoh nih, ada khususnya yang seringan para wanita nih, yang memiliki batal puasa terserah apa karena sebab apa atau apa. Khususnya kayak tadi yang khawatir terhadap anaknya yang menyusu. Dia bayar fidyah, kalau menyusui sebulanan terus khawatirnya sama anaknya aja kan, akhirnya sebulanan. Sebulanan berarti 1 mud dikali 30 hari. 1 mud itu gandum. Kalau dijadikan beras itu sama kayak ya sekira zakat fitrah itu. Nah, kalau misalkan dikalikan langsung ke 30, ketemunya itu beras 20,65 kilo. 20 kilo 6 ons setengah. Nah, lebih cari aman, sampean mau cari aman untuk menutupi fidyah selama sebulanan penuh 30 hari ini. Punya hutang fidyah 30. Cari aman, nukar beras 25 kg. Bagi itu sebanyak 30. Kan 1 hari 1 mud. Atau 1 karung ini langsung sampean kasihkan ke 1 orang. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak harus sampean bagi. Cuma kan bedanya kalau 1 karung ini langsung sampean kasihkan ke orang tersebut kan kebaikan atau manfaat dari itu tadi kan kurang tersebar gitu loh. Kalau dibagi menjadi banyak kan orang banyak yang bisa memanfaatkan daripada fakir miskin. Ya. Yang penting 1 mud untuk 1 orang. 1 mud tidak diperuntukkan untuk 2 orang. Batasan waktu tidak ada. Satu mud itu takaran beras. Takaran beras kalau di sini sekitar 2 kilo berapa ya? Pokoknya enggak sampai segantang. Setengah gantang lebih. 1 gantang kurang berapa persen liter gitu lah. Pokoknya 3 liter lebih sedikit. 3 liter lebih sedikit. Kalau dilebihkan ya lebih bagus, niatkan sambil sedekah. Fidyahnya ketambahan sedekah.
Satu mut itu kalau ditakar beras itu berarti tidak sampai 1 liter, tidak sampai 1 liter. Satu mut tidak sampai sekilo, setengah liter lebih. Apa kan contoh tadi kalau dikalikan sebulanan nih, satu mut 20,65. Jadi kenanya itu tidak sampai 1 kilo. Berarti dalam satu mut itu paling cuma berapa gitu loh, ndak sampai seliter, tapi lebih dari setengah liter, sekitar 6 on atau 7 on, mazhab Maliki atau Syafi'i. Dalam satu karung 25 kilo itu kan jadi 30 liter lebih sih, 31, 32 liter kah kalau tidak salah dalam satu karung. Hah? Berapa? 8 gantang, 8 kali 4 kali 8, 32 liter. Nah, anggaplah sehari seliter lah mengeluarkan beras. Atau mau sampean uangkan juga bisa, artinya kan takarannya kan 1 mut gandum, terus dirubah karena di sini bahan makanan pokok itu beras, ya beras. Atau mau diuangkan juga bisa, artinya dalam 1 mut atau anggaplah 1 liter tadilah, 1 liter itu berapa uangnya? 12.000, 15. 1 liter 15.000, 15.000 kasihkan ke fakir miskin. Berarti 15 kali 30 berapa? 4,5, 450 bagikan ke fakir miskin. Fakir miskin, iya tetap bayar fidyah dia. Tetap. Nah bedanya lagi, uzurnya fakir miskin ini karena apa? Hubungannya itu kan nanti terhadap kayak syarat sah puasa, syarat seseorang terkena wajib puasa. Kan ada disebutkan apa syarat sah daripada puasa itu kan apa? Islam, kemudian berakal meskipun belum balik, atau suci daripada haid, nifas dan sesamanya, dan yang terakhir mengetahui akan waktu daripada melakukan puasa tersebut. Dan syarat seseorang terkena wajib melaksanakan puasa Ramadan yang pertama adalah Islam, yang kedua taklif, yang ketiga itokoh, mampu. Nah orang fakir miskin nih, contoh fakir miskin, dia mampu tidak melakukan puasa. Kalau misalkan untuk sahur dia tidak bisa mendapatkan makanan, bahkan sampai buka tidak bisa mendapatkan makanan, maka tidak wajib, dia apa tidak mampu melaksanakan puasa. Wasihah, dan orang itu sehat. Wa iqomah, dan orang itu mukim, bukan dalam perjalanan. Nah, ini terkena kewajiban puasa, terkena kewajiban. Kalau tidak mampu, tidak sehat, tidak dalam keadaan bermukim, kayak kita kan sudah mukim nih di sini. Ya. Kalau sampean tidak mau terhitung tidak mukim, ya hari-hari pindah-pindah tempat. Ya. Oh pindah ke sini, pindah ke sini. Nah. Ada lagi. Ini kemarin juga sudah ditanyakan nih.
Gimana seseorang yang puasa tapi gaweannya tidur, kuring aja terus? Kan ada memang perkataan tidurnya seseorang yang berpuasa an-naumu shaim yal ibadah wal ibadah. Kuringnya orang yang puasa itu ibadah gitu loh. Khusus Ramadan nih dikasih keistimewaan, bahkan kuring aja dijadikan dianggap ibadah daripada menghibah, menggosip, ya loh. Daripada macam-macam yang dilihat, apalagi ketemu di jalan ngelihat benian pakaiannya kurang non muslim misalkan, baru bisa syahwat, memandang dengan pandangan syahwat, timbul nih putihnya paha itu, timbul syahwat misalkan, timbul birahi nafsu, ini masuk kategori orang yang gugur pahala puasanya. Nah, orang yang kuring ketika Ramadan, gawiannya kuring, contoh misalkan kuring nih habis sahur, imsak subuh belum masuk, kuring dah, bangun jam 5, bangun jam 5 gitu. Ini sangat-sangat tidak dianjurkan, makruh gitu. Dan bisa jadi menggugurkan pahala puasa karena meninggalkan sholat. Tapi beda lagi kalau karena guring tadi lo, mulai subuh, zuhur, asar yang ditinggalkan ini karena guring, karena sebab guring, bangun guring, mandi, wudhu, sholat, qadha subuh, qadha zuhur, qadha asar. Uzur sholat naumu wanisyan, uzurnya sholat itu karena sebab guring atau lupa, jadi dimaafu, asal diqadha. Beda kalau memang sengaja ditinggalkan sholatnya ini, maka gugur pahala puasa. Tapi kalau diqadha sholatnya ini, maka pahala puasa tetap didapatkan, tapi kurang sempurna gitu loh puasanya. Atau lebih baik pesan gitu loh, kalau memang guring aja kawian, hendak guring aja nih selama puasa, sahur kan kita disunahkan seseorang makan sahur itu mendekati imsak, disunahkan sahur itu mendekati imsak. Jadi sahur, imsak nunggu stumat, adzan subuh sholat, baik jamaah atau seorangan terserah sholat. Habis selesai sholat tunggu stumat lah, sekiranya lewat waktu isyraq, ambil pahala. Habis itu hanya kuring jam 2 bangun, minta pesan sama kuitan kah atau sama bini atau sama lagi, bangunakan kena jam 2 ya. Bangun sembahyang, habis sembahyang zuhur kuring lagi, pesan pulang, anak kuring kena bangunakan ya jam 4:30 atau jam 5 ya. Bangun sholat asar, kuring lagi, bangunakan waktunya orang mengaji ya. Tidak apa-apa ya, seperti tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah. Tapi beda kalau orang yang kuring nih ya, mulai sahur sengaja berdahulu nih, sengaja sahur berdahulu jam 3 gitu, kuring habisnya, istirahat tidur, subuh kada bangun, lewat sampai waktu zuhur masih belum bangun, sampai waktu asar belum bangun, sampai orang ngaji belum bangun, maghrib, adzan maghrib belum bangun, sampai para kisah anyar bangun, maka tidak sah puasanya. Ini sama seperti apa, dia seharian hilang akal. Orang kuring itu ndak, akalnya kan ndak ada gitu loh. Pian acak pepandir ya inya berdiam. Nah, wajarnya situ. Beda kalau bangunnya itu sebelum azan maghrib, ini masih ndak apa-apa. Masih ndak apa-apa. Asal bangunnya jangan sampai azan maghrib, supaya masih tetap terhitung puasa, meskipun puasanya itu berpahala atau tidak terserah nanti, itu balasan puasa itu hanya Allah yang tahu. Khusus diantara amaliyah ibadah seseorang, hanya puasa yang balasannya cuma diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya puasa. Shaum haqqi katanya Allah, puasa itu hak hak saya, jadi terserah saya mau membalas orang-orang puasa itu dengan cara apa, terserah Allah.
puasa, batas sikat gigi. Mungkin sering atau bahkan masih banyak yang salah memahami terhadap hukum sikat gigi ketika puasa. Kita ambil simpel aja gitu loh. Seseorang sikat gigi tidak batal puasa, tidak batal puasa. Makruh, tapi kadang membatalkan puasa. Gitu loh. Ada juga yang memperbolehkan, ada juga yang memperbolehkan. Nah sekarang gini, contoh misalkan karena berasa nih ya, merasa bahwa sikat gigi, beranggapan sikat gigi nanti bisa membatalkan puasa, sikat gigi bisa membatalkan puasa, akhirnya ada sikat gigi. Dan juga berpikiran apa? Ketika Ramadan kan banyak nih penjelasan bahwa bau nafas orang yang berpuasa lebih harum daripada misik kayak gitu. Sehingga apa, sebulanan karena mau sikat gigi ini sehingga tidak mau sikat gigi. Lah ini malah membawa madorot kayak gini nih, malah sangat-sangat dianjurkan untuk sikat gigi. Kasihan tetangga, haratan berpuasa sudah lapar haus, terkena kawan digahah gitu aja, langsung gitu kan. Kan kasihan gitu, bisa menjadikan sebab seseorang yang lain batal puasa. Ya lebih baik sikat gigi gitu. Lain lagi kalau sengaja nih sikat gigi ya, pakai pasta gigi yang ada rasanya makanan odol rasa daging gitu misalnya. Ya siapa tahu orang kan macam-macam gitu. Sikat gigi odol pakai serbuk extra jos misalkan gitu. Itu lain sikat gigi itu. Anak sikat gigi itu supaya rasanya anu kalau nah itu tidak diperbolehkan. Kayak kumur-kumur itu tidak batalkan puasa. Kalau tetelan ya batal puasanya. Seseorang yang tetelan ketika kumur-kumur kok tetelan, meskipun sedikit dia merasa ini tetelan batal puasanya. Dan di waktu itu dia tetap tidak diperbolehkan makan minum sampai datang waktu maghrib, tetap disuruh menahan, tapi puasanya kerasa karena terhitung puasa. Batal aja, dibatal aja itu terserah sampean. Cuma kan konsekuensinya jadi beda gitu loh. Kalau tadi batalnya tidak berdosa, tapi kalau kita sengaja membatalkan itu yang berdosa. Gitu. Gitu aja. Ya jelas yang lain, jelas banyak yang pikiran daripada sama-sama sudah batal tidak sah puasa ya baik makan. Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz, setelah imsak ya apa Ustaz baiknya bagi orang yang masih merokok kayak orang bari itu Ustaz. Jarinya kelihatan harus kelihatan kalau bulu tangan tuh anyar ada jar. Kalau orang bahari kan ada jam kalau jadi wajah itu mohon penjelasannya Ustaz. Puasa balik lagi, kita puasa Ramadan ini kan khusus nih, puasa Ramadan itu kan terkhususkan kepada umat Islam, umatnya Nabi Muhammad, umat Islam yang menjadi umatnya Nabi Muhammad.
Dan syariat puasa Ramadan ini yang membawa adalah Rasulullah. Dan para ulama, para imam mazhab juga sudah menentukan ketentuan puasa itu bagaimana. Nah, disebutkan kan puasa itu menahan lapar, haus, perbuatan dosa, menahan dari segala-galanya lah. Mulai terbit fajar sampai sampai tenggelam matahari. Terus bagaimana hukumnya seseorang yang imsak sudah nih, masih mengumpati ilmu orang bahari, ya. Selagi bulu tangan ini belum berdiri, ya, belum berdiri maka belum imsak, masih tetap makan. Nah, kalau takarannya itu nunggu bulu tangan ini berdiri, jelas lambat pian. Sampean pernah dengar enggak panderan perkataan bahwa ketika kita merinding bulu berdiri berarti setan ada yang lewat, ya? Pernah dengar perkataan kayak gitu? Nah, berarti kan otomatis di antara tandanya ini, wah, ini setan lewat nih. Sedangkan setan di bulan Ramadan kan diikat. Takutnya ini kada berdiri-diri bulu ini. Gitu. Nah itu dah. Secara logika itu tidak bisa diterima maupun apalagi secara dalil gitu. Apalagi secara dalil. Jadi kalau sudah imsak, rokok nih, ngerokok, tiba-tiba sudah imsak, ya sudah letak sudah. Tidak ada lagi makan, tidak ada lagi minum. Letak. Ketika fajar sotik. Jadi disebutkan kan mulainya itu dari terbitnya fajar. Tapi terbitnya fajar ini terbit fajar sotik, bukan fajar kadzib. Sebelum terbit fajar sotik itu ada fajar kadzib. Gitu. Jadi kalau mengumpati ilmu orang dahulu, kita tidak menyalahkan para tetuaan yang dahulu, yang karena minim keilmuan, minim ulama, minim pengetahuan, sehingga mereka beralibi seperti itu. Gitu loh. Karena di antara uzur seseorang, kalau tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui caranya, apalagi di zaman dahulu ngalih, takarannya ini gimana, jam tidak ada. Ya, kalau untuk melihat menggunakan ilmu falak tidak ada yang tahu. Akhirnya apa? Dengan isyarat-isyarat tanda yang seperti itu. Orang-orang dulu karena tidak adanya pengetahuan sehingga dimaafkan, tidak ada khitab. Tapi kalau di zaman sekarang ilmu mudah didapat. Sampean hampir tiap orang kekanakan aja minggu, tapi browsing gimana dapat ilmu dah. Kok masih menggunakan cara seperti itu, maka batal puasa sampean, tidak sah. Kalau sudah imsak ya imsak, taruh sudah. Biar rokok hanyar menyucul, biar hanyar mau olah kopi kah. Konsekuensi sudah. Atau kalau bahkan misalkan sampai nunggu matahari, kalau mendung seharian meng ya Pak. Ya tidak jadi puasa akhirnya, ya kan? Tidak sah puasanya. Nah, itu tadi masuk dalam apa? Seseorang yang terkena kewajiban ma'al qadha, wa yajibu ma'al qadha. Wa yajibu ma'al qadha ala man tasahhara dhonan baqa al-lail. Wajib qadha puasa bagi seseorang yang sahur sedangkan dia menyangka bahwa itu masih belum imsak. Dia masih makan, tapi contoh kayak tadi nih, sudah imsak, masuk
waktu subuh, tapi dia tetap makan. Dia menyangka bahwa waktu itu boleh, masih diperbolehkan makan, maka wajib qadha puasa bagi dirinya. Orang-orang dulu kebanyakan di zaman sekarang kan sudah tidak ada nih. Tapi kalau orangnya yang masih ada dan tahu ini, dengar hukum seperti ini, maka wajib bagi yang qadha. Seseorang ini masalah niat puasa. Niat puasa itu kan kita sudah niat malam hari. Apakah wajib diulang ketika pagi hari habis sahur? Tidak wajib. Waktunya niat puasa, niatnya puasa itu sejak tenggelam matahari sampai terbit fajar. Jadi contoh kita habis puasa adzan maghrib nih. Adzan maghrib kita baca baca doa buka puasa, habis itu minum, selesai minum kita langsung baca niat puasa. Nawaitu saumawatin an adai fardhu syahri ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala, sah sudah, biarpun nanti ndak umpat niat, yang penting di malam hari niat. Makanya kalau selesai tarawih kita dianjurkan supaya apa? Antisipasi kalau jamaah itu lupa niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya tarawih? Tarawih siang hari Ustaz. Tarawih itu hukumnya sholat sunnah tarawih, tidak wajib. Yang wajib itu ya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat tarawih itu, sholat sunnah tarawih nih dilaksanakan secara berjamaah itu sejak zamannya Sayyidina Umar bin Khattab. Sholat tarawih zaman Rasulullah tidak ada sholat tarawih berjamaah, itu belum ada. Cuma karena para sahabat melihat Nabi menjalankan sunnah tarawih, sahabat ini mengikuti gitu loh. Kok Nabi sholat gitu di waktu bulan Ramadan selesai sholat isya, selain daripada ba'diyah gitu. Dan sholatnya ya jumlahnya rakaatnya ya secara ulama kita mengatakan 20 rakaat ditambah 3 witir. Tapi mulai ditetapkan bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan berjamaah sejak kekhalifahan Sayyidina Umar. Dan setelah selesai sholat tarawih, satu berkat yang dikatakan Sayyidina Umar, hadza nikmatul bid'ah, ini adalah nikmatnya bid'ah, kata Sayyidina Umar. Zaman Nabi memang tidak dilakukan secara berjamaah. Bahkan ketika Nabi tahu para sahabat itu mau umpati sidin sholat tarawih jamaah, sehingga Nabi tidak lagi sholat di Raudhah. Beliau bikin ruangan kecil, kayak dia ditutupi dengan terpal lah istilahnya, kayak zaman sekarang. Sholat sendiri di situ. Sahabat itu masih ada yang menilik, mengintip ke dalam apa yang dilakukan Nabi. Bahkan Nabi loh sampai menyembunyikan dirinya ketika melaksanakan sholat tarawih. Karena apa? Takut beranggapan bahwa sholat tarawih itu dikira wajib, padahal hanya sunnah. Sekarang kada ini karena Ramadan semangat tarawih. Sholat sebelum isya tulak nih ke masjid, tulak ke tempat yang mengadakan sholat tarawih. Azan, qomat isya, berokok masih panderan, imam sudah takbir, sampai salam kada tegawi, sampai isya selesai itu kada tegawi. Haratan Bilal
membawai jamaah sholat tarawih masuk, hanya masuk masjid. Nah, ini hal yang salah gitu loh. Ya. Sampean menggawi yang sunnah meninggalkan yang wajib, salah. Nah, kayak kemarin kita niat puasa sebulanan langsung, itu mazhab Imam Malik memperbolehkan. Makanya para ulama kita mengatakan ketika di awal Ramadan antisipasi supaya kita kada merasa kelupaan dalam berniat menjalankan hari-hari selanjutnya. Maka dinyatakan nawaitu shauma jami'i syahri Ramadan taklidan li Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Taklidan li Imam Malik, mengikuti terhadap Imam Malik. Sedangkan di sini kita mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki memang. Cuma kebanyakan Syafi'i. Nah, karena kita puasa, menjalankan puasa, wudhu juga pakai mazhab Imam Syafi'i, sholat juga mazhab Imam Syafi'i, ketika mengikuti mazhab Imam Malik ya disebutkan itu tadi taklidan li Imam Malik. Karena mazhab Imam Syafi'i tidak ada yang mengatasnamakan langsung niat sebulanan penuh, hanya mazhabnya Imam Malik. Mazhab Imam Malik memperbolehkan. Nah, kalau sudah niat sebulanan kayak gitu, apakah kita sudah ndak harus niat hari-hari? Ya tetap disunahkan niat hari-hari. Kalau kita umpat mazhab Syafi'i loh ya, tetap dianjurkan niat hari-hari. Seseorang yang mungkin ya pertanyaannya ini agak menjerumus, Bang. Kayak bagaimana hukumnya seseorang yang ketika imsak tadi ya, sebelum imsak, parak imsak, berhubungan badan sama istri, datang imsak, beluman tuntung atau contohnya, atau sudah tuntung tapi belum sempat mandi wajib, bagaimana hukumnya? Ya kalau kita tidak bisa menyalahkan orangnya loh ya. Kenapa kok tidak menggawi sungsung? Datangnya nafsu syahwat itu tidak tahu gitu loh. Datangnya nafsu syahwat tidak tahu. Gitu. Memanfaatkan waktu yang ada kan siapa tahu gitu. Daripada siang harinya gitu. Cuma kalau imsak misalkan datang, kok hajatnya belum tersampaikan, dia terima konsekuensinya gitu loh. Ya seketika cabut sudah. Ampi mandi wajib. Ya itu konsekuensinya, suruh siapa milih parak subuh gitu loh, parak waktu imsak. Kalau sampean lanjut terkena kafaroh. Orang yang batal puasa karena hubungan badan, dia terkena kafaroh. Kafaroh itu hukuman bagi seseorang yang batal puasa karena berhubungan badan. Kafarohnya dia harus puasa 2 bulan penuh. 1 hari batal karena sebab berhubungan badan di siang hari ini, karena tahan, karena kawak nahan nafsu, datangi bininya. Bini halal memang, cuma karena bertepatan bulan puasa, haramnya kada, tapi membatalkan puasa dan dia terkena kafaroh. Mengganti setelah Ramadan lewat, dia harus mengganti selama 2 bulan penuh berpuasa. Atau
cari alternatif lain. 2 bulan, oh ndak sanggup ulun 2 bulan puasa. Pian memberi makan 60 fakir miskin tiap hari selama 2 bulan. Atau alternatif lain, nukar 100 unta sembelih sedekahkan. Ya. Ini kafarah begitu. Itu kalau sehari loh ya batal. Nah kalau sampai 10 hari berarti udah. Hah? Setahunan mian puasa, Masya Allah. Nah, kalau misalkan sudah imsak tadi atau tidak sempat mandi wajib, ya tidak apa-apa gitu. Mandi wajibnya belakangan tidak apa-apa, cuma makro menunda mandi wajib itu kan makro. Bisa mengakibatkan apa? Berdampak kita agak lemah pemikiran, agak lupa, gitu. Ngolah lolah. Kalau makan batal puasa gitu. Ya enggak apa-apa malam gitu mandi wajib, siang enggak apa-apa. Cuma enggak dianjurkan. Nah, berarti kan dia ninggalkan sholat subuh ya enggak dianjurkan ya haram. Nah, kalau tekuring. Kalau wudhu ya wudhu, cuma tidak bisa dipakai untuk sholat. Ya tidak apa-apa. Kalau apa-apa. Cuma ya lebih Cuma lebih bagusnya ya wudhu. Atau ketika mau habis berhubungan badan, hendak lanjut ke ronde kedua ya wudhu dulu. Jangan langsung. Allah. Ayo pertanyaan terakhir, jam 10 udah. Masa meliur. Assalamualaikum Ustaz. Apa istimewanya malam nuzul Quran? Istimewanya malam nuzul Quran, malam 1000 bulan, malam yang penuh dengan kemuliaan gitu. Siapa orang yang mendapati malam nuzulul Quran, maka dia tergolong orang yang sangat beruntung. Malam nuzulul Quran itu malam di mana mulai diturunkannya Al-Quran dan disempurnanya Al-Quran. Itu di malam 17 Ramadan. Di malam 17 Ramadan. Nah, banyak keistimewaan yang bisa kita dapatkan di malam nuzulul Quran, sangat banyak. Yang pasti malam tersebut malam yang sangat istimewa, malam 1000 bulan. Para malaikat turun ke muka bumi, gitulah. Jadi ketika bertepatan malam nuzulul Quran, kita diminta untuk benar-benar menghidupkan malam tersebut. Siapa tahu kita mendapatkan penampakan atau mendapatkan nadroh, penglihatan dari Allah, dan kita diperlihatkan oleh Allah daripada kemuliaan yang ada di malam tersebut ya. Malam nuzulul Quran.
banyak keistimewaan. Yang nyata malam nuzulul Quran itu adalah malam turunnya Al-Quran. Malam turunnya Al-Quran. Dan kita mengharapkan kepada Allah pertolongan di bulan Ramadan ini, dikuatkan dalam berpuasa, dikuatkan dalam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, dan nanti diberikan keistimewaan di malam nuzulul Quran. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli hadin ya wa ala kulli niyatin salihah wa ala kulli man wa sayyidil habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Taqabbalallahu minkum.